Ini adalah mobil paling legendaris yang ada di Indonesia, dan ini adalah mobil perubah pasar Indonesia, yang mana mobil-mobil yang tadinya memiliki desain kotak. Karena mobil ini banyak produsen yang mengikuti jejaknya dengan desain yang membulat dan lebih aerodinamis. Selain itu, karena mobil ini juga mobil yang memiliki konsumsi BBM boros, jadi tidak laku, dan semua produsen langsung ingin membuat mobil yang sangat irit bahan bakar. Nggak sampai di situ aja, karena mobil ini juga banyak produsen yang ingin membuat mobil tahan banting. Bisa digunain apa aja, mau travel, angkut barang, bahkan angkut keluarga. Mobil ini bisa lakukan dan mobil ini anti rusak. Dengan semua kelebihan itu semua, mobil ini langsung menjadi raja pasar kelas LMPV dan bertahan di pucuk klasemen selama belasan tahun. Dan ya, ini adalah Toyota Avanza. Mobil badak, harga terjangkau, bisa dibuat apa aja, memiliki desain yang menarik pada zamannya, dan mobil ini menjadi mobil paling digemari dan laris untuk di pasar Indonesia. Dan karena mobil ini sangat laris, tentu aja produsen selalu melakukan upgrade di mobil ini supaya dominasinya tetap bisa terjaga. Namun ketika pembaharuan terus dilakukan dan ketika masuk generasi terbaru yang diperkenalkan pada tahun 2021, semua image Avanza yang dulu kita kenal, seperti mobil murah, mobil badak, dan mobil bisa menaklukkan tanjakan karena RWD, semuanya hilang dan berubah. Yang mana mobil ini menjadi mobil yang mahal. Bahkan untuk tipe terendahnya udah di harga 230 juta lebih, dan tipe tertingginya udah di 300 jutaan. Namun kenapa hal ini bisa terjadi pada Avanza? Kenapa Avanza bisa berubah seperti ini? Dari mobil murah menjadi mobil mahal. Jadi semua ini bisa terjadi memang disengaja oleh Toyota, yang mana Toyota sengaja menaikkan kelas Avanza agar mobil LCGC-nya laku, yaitu Calya. Mobil murah dengan desain seadanya, 7-seater, walaupun tidak manusiawi untuk bagian paling belakangnya dan memang bukan untuk orang dewasa. Bayangin, jika Calya memiliki harga yang mepet dengan harga Avanza, apakah ada yang mau membeli Calya? Jawabannya tentu aja tidak ada. Ya mending Avanza kemana-mana daripada Calya, ya kan? Bahkan untuk perihal ini, Toyota sudah melakukan skema ini dari tahun 2016. Namun pada tahun 2016, Avanza belum dibuat mahal secara signifikan, melainkan pengirimannya yang diperlama, supaya orang-orang berpikir untuk membeli Calya yang ready stock. Mungkin cara ini efektif karena hanya dalam waktu beberapa bulan aja, Calya berhasil menyalip Avanza dalam hal wall sales. Namun bukan berarti Calya bisa menyalip Avanza terus-menerus dalam hal penjualan dan wall sales. Karena di beberapa waktu Avanza juga berhasil menjadi mobil terlaris lagi daripada Calya. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah dengan mempersulit penjualan Avanza, penjualan Calya akan terus naik. Apalagi dengan adanya gap harga yang cukup jauh saat ini. Tentu aja penjualan Calya terus stabil walaupun di tahun 2024 total penjualan Avanza masih lebih tinggi daripada Calya. Tapi setidaknya penjualan Calya tetap bagus, bahkan menjadi mobil ke-6 paling laris di Indonesia. Ya kasarnya Avanza saat ini dijadikan produk decoy oleh Toyota supaya penjualan Calya naik. Namun sayangnya walaupun dijadikan produk decoy, tapi Avanza masih tetap laris manis. Ya ini sesuatu yang sangat unik sih, berusaha dipersulit dan dimahalin malah masih tetap laku. Tapi apakah harga Avanza terbaru menjadi mahal adalah hal yang wajar? Ya bisa dibilang wajar-wajar aja sih, apalagi kalau kita melihat desain Avanza modern. Benar-benar modern banget. Bahkan sejauh ini menurut saya ini adalah desain Avanza paling terbaik sepanjang sejarahnya. Ditambah lampunya juga udah keren banget, full LED bahkan ada DRL-nya. Walaupun kalau dilihat dari samping ini masih terlihat seperti Avanza pada umumnya, tapi tetap aja secara keseluruhan mobil ini jauh lebih baik dan modern secara desain. Belum lagi kalau kita ngomongin interior. Interior Avanza sangat terkenal dengan kestandarannya, yang mana semua terasa hambar, plastik di mana-mana, speedometer standar banget. Panel AC juga biasa banget, cuman ada 2, speed dan suhu aja. Joknya juga fabric yang murahan dan lainnya. Namun semua ini berubah ketika masuk generasi terbaru, yang mana semua terasa bukan seperti Avanza. Di tipe tertentu sudah menggunakan start-stop engine, AC-nya udah digital, kemudian speedometernya juga udah ada layar digital. Dan untuk tipe tertentu juga sudah menggunakan head unit yang sudah ada layarnya. Konsol-konsolnya pun juga menjadi lebih menarik daripada Avanza generasi sebelumnya. Bahkan yang bikin menariknya adalah lampu kabinnya, yang tadinya cuma lampu seadanya doang, apalagi yang gen pertama udah kayak lampu ayam, yang di versi terbarunya benar-benar selayaknya mobil 300 jutaan. Intinya kalian bisa melihat perbedaan yang lumayan terasa di interiornya. Dan yang pasti fitur keselamatan di Avanza terbaru juga udah oke banget. Oke, kalau kita mau ngomongin gen pertama Avanza, mobil ini benar-benar udah kayak mobil seadanya. Apa itu fitur keselamatan? Airbag nggak ada untuk tipe G, ABS juga ya nggak ada.
Intinya ini mobil nggak ada fitur keselamatannya sama sekali. Namun ketika kita melihat generasi terbarunya, mobil ini udah cukup lengkap dalam hal keselamatan. Misalnya sudah menggunakan airbag SRS, VSC, HSA, dan untuk varian tertentu sudah menggunakan Toyota Safety Sense seperti Pre-Collision System, Lane Departure Assist, Blind Spot Monitoring, Rear Cross Traffic Alert, dan Front Departure Alert. Ya, ini adalah fitur yang ada di Avanza. Siapa yang akan menyangka Avanza akan memiliki segudang fitur seperti ini? Iya kan? Dengan fitur yang cukup melimpah tersebut, tentu aja cukup wajar harga Avanza menjadi naik cukup signifikan. Dan di sini pintarnya Toyota. Mereka memang seperti membuat Avanza menjadi produk decoy. Tapi bukan berarti mereka membiarkan Avanza tertinggal begitu aja. Kasarnya Avanza dipaksa naik kelas. Laku syukur enggak ya udah, tapi nyatanya masih sangat laku. Ini berbeda seperti Suzuki yang memperlakukan R3 untuk dijadikan produk decoy untuk XL7. R3 dibiarkan hambar begitu aja, yang pada akhirnya XL7 berhasil laris, tapi R3 tetap stagnan gitu-gitu aja. Nggak ada keuntungan double yang didapat. Ya nggak kayak Toyota, kasarnya Toyota dapat untung double dengan menaikkan kelas Avanza. Iya kan? Oke, sejauh ini kita setuju aja dengan harga dan perubahan yang diberikan Toyota terhadap Avanza. Namun ada satu hal yang mengganjal di hati. Kenapa harus ikut berubah penggeraknya dari yang RWD menjadi FWD? Karena mau bagaimanapun lebih dari 18 tahun Avanza sudah identik dengan sistem RWD. Namun kenapa Toyota berani mengubah hal ini? Jadi secara teknis, FWD menawarkan beberapa keuntungan, yang mana ketika mesin dan transmisi menyalurkan tenaga langsung ke roda depan, jalur tenaga atau powertrain akan lebih ringkas sehingga efisiensi bahan bakar bisa meningkat. Selain itu, mobil FWD juga memiliki komponen lebih sedikit, yang mana mobil FWD tidak menggunakan diferensial belakang dan poros propeller, sehingga struktur sasis bisa lebih ringan dan biaya perawatan akan lebih rendah. Kemudian secara handling, mobil FWD umumnya juga lebih stabil dan nyaman di jalan aspal rata. Namun satu hal yang pasti kenapa Avanza dirubah menjadi FWD. Jadi secara strategis, peralihan ke FWD memungkinkan Toyota bisa memadukan Avanza dengan platform global baru DNGA, yaitu Daihatsu New Global Architecture. Dengan platform ini, Avanza bisa diproduksi lebih fleksibel, yang mana berbagi komponen dengan model lain seperti Daihatsu Xenia maupun Toyota Raize, dan komponen yang sudah memenuhi standar global bisa saling digunakan. Selain itu, pesaing utama Avanza seperti Mitsubishi Xpander, Suzuki R3, dan mobil kelas yang sama lainnya sudah menggunakan FWD. Dan jika dilihat lebih lanjut lagi, mobil-mobil FWD tersebut hampir bisa mengalahkan dominasi Avanza. Dan Toyota mungkin menyadari hal tersebut juga. Kalau kebanyakan orang perkotaan tidak ada yang peduli dengan sistem RWD ataupun FWD. Yang mereka peduli adalah mobil bisa gelinding, nyaman, dan hemat BBM. Dan ya, FWD adalah solusinya untuk semua itu. Dan memang FWD sangat relevan untuk digunakan saat ini. Tapi selain FWD, ada satu hal lagi yang membuat mobil ini menjadi seakan-akan berubah total, yaitu transmisinya, yang mana Avanza generasi ini menggunakan CVT. Ya, FWD dan CVT ini adalah kombinasi sempurna untuk membuat sebuah mobil menjadi lemot. Namun walaupun begitu, ini adalah kombinasi yang sempurna untuk mobil keluarga. Kenyamanan otomatis bertambah. Tapi ya gitu, untuk si supir ini seperti mimpi buruk. Bukan seperti bawa Avanza yang mereka kenal dulu, karena karakteristik di Avanza ini benar-benar sangat berbeda. Ya kasarnya Avanza memang bukan seperti Avanza yang dulu lagi. Mobil ini dulu sering dihujat karena saking larisnya, bahkan mobil ini menjadi simbol mobil rakyat bawah. Tapi ketika semua itu dirubah, ya lahirlah Avanza generasi terbaru ini. Semuanya berubah, bahkan citra dari Avanza juga ikut berubah. Mobil ini tidak lagi terkesan seperti mobil sejuta umat dan mobil murah, karena desainnya yang bagus dan harganya yang lumayan mahal, membuat mobil ini seakan-akan naik kelas. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.